Makanya Bu, kasih tahu itu. Pak Sadewo kan kemarin nantang masyarakat. Kita membuktikan di sini. Bukan malah ngusir-ngusir. Kan saya udah ada pemberitahuan. Lu bilangnya ini tadi. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP 2) hingga 250%. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat, 8 Agustus 2025. Sudewo mengakui keputusan ini diambil setelah masyarakat menyampaikan aspirasi mereka. Namun ia mengaku tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBBP 2 saya batalkan, kata Sudewo. Sementara bagi warga yang sudah membayar pajak, Sudewo menyebut uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBBP 2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBBP 2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikutip dari tribunjateng.com, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran 13 Agustus 2025 tidak akan dibatalkan. Mereka tidak akan melunak sekalipun Bupati Sudewo baru saja menyatakan membatalkan kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) yang berdampak pada kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP 2) hingga 250%. Koordinator Lapangan, Korlap, Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto, bahkan mempertanyakan kebenaran pernyataan Sudewo. Apakah memang benar? Suratnya mana? Dulu dia waktu kampanye janji tidak akan memberatkan warga dengan pajak, tapi faktanya setelah jadi bupati dia menaikkan pajak. Setelah itu nantang warga yang tidak setuju untuk demo. Setelah kami terima tantangannya, dia ngomong membatalkan kenaikan pajak. Bagi saya itu kata-kata seperti pepesan kosong, omon-omon saja, tutur dia di posko donasi, depan kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Jumat, 8 Agustus 2025. Bagi Teguh, selama ini pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Sudewo penuh dengan kebohongan.
Karena itu, dia tidak percaya dengan ucapan Sudewo. Sekalipun benar pajak kembali diturunkan, kami akan tetap demo. Kami akan tetap penuhi alun-alun Pati tanggal 13 besok. Targetnya menurunkan Sudewo dari jabatan bupati, tegas dia. Teguh meyakini, jika benar Sudewo membatalkan kenaikan pajak, hal itu bukan karena hati nurani, melainkan karena terpaksa akibat tekanan publik. Kalau dia memang pro-rakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit, ucap dia. Menurut Teguh, problem kepemimpinan Sudewo bukan hanya terkait isu pajak ini. Isu ini hanya menjadi titik kulminasi, puncak kemarahan masyarakat, dari tindak tanduk Sudewo sebelumnya. Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pajak hanya isu utama, ada persoalan lain di tata kelola pemerintahan Sudewo yang penuh keburukan. Artinya seperti itu. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun, tegas dia. Teguh menegaskan, sampai kapanpun, pihaknya akan terus menuntut Sudewo dicopot dari jabatannya, bagaimanapun mekanismenya. Sampai kapanpun selama dia masih menjabat, kami akan berusaha menurunkan dia, minta dia diganti. Siapapun nanti penggantinya, kami tidak peduli, yang penting bukan Sudewo. Sikap dia itu penuh kesombongan. Terserah caranya bagaimana, dia mengundurkan diri, kek, dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito Karnavian, kek, atau kami yang lengserkan, yang penting bupatinya bukan dia, tandas dia. Masyarakat dan di sini mau akan ada acara. Ya, ini punya masyarakat ya. Kamu provokator. Tator sudah punya masyarakat ya. Masukkan mas. Ya. Tator ini. Masukkan, tetap masukkan. Untuk pertama kalinya, Bupati Pati Sudewo mendatangi langsung posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Selanjutnya hanya disebut Aliansi, yang berada di luar pagar kantornya, Jumat, 8 Agustus 2025, malam. Dikutip dari tribunjateng.com, sebelum dia datang, ratusan warga simpatisan aksi unjuk rasa 13 Agustus tengah berkumpul. Koordinator lapangan, Korlap, penggalangan donasi, Teguh Istianto, tampak melayani tanya jawab dengan para simpatisan aksi. Sebelum Sudewo tiba di lokasi, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi dan Dandim Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto terlebih dulu berada di area posko. Pukul 18.33 WIB, Sudewo telah melangkahkan kaki di depan mobil ambulans yang dijadikan posko donasi. Dia mengacungkan jempol kepada massa yang berkumpul di sana. Bagaimana videotronnya? Bagus? Begitu kalimat pertama yang dilontarkan Sudewo kepada warga. Lokasi posko memang berada di bawah videotron baru yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pati dengan anggaran 1,39 miliar rupiah. Padahal, anggaran pembuatan videotron tersebut selama ini juga menjadi salah satu poin kritikan aliansi. Massa yang berkumpul sempat tertegun, sebelum seorang perempuan, salah satu di antara mereka, menyalami Sudewo sambil berkata, "Tanggal 13 mau umrah atau siap ke sini, Pak?" Sudewo langsung menepis isu yang mengatakan bahwa dirinya akan berangkat umrah untuk menghindari masa aksi unjuk rasa pada tanggal 13 nanti. Perempuan itu lalu tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di dada Sudewo sambil berkata, "Abane dek dek dek." Suaranya dak dikduk. Sudewo hanya meresponsnya dengan senyuman. Setelahnya, Sudewo langsung dikerubungi oleh ratusan warga. Banyak di antara mereka yang mengacungkan kamera video ponsel mereka masing-masing. Sudewo langsung diberondong pertanyaan-pertanyaan oleh warga. Mulai dari pertanyaan tentang kalimat Sudewo yang terkesan menantang 50.000 pendemo, tentang isu dirinya bakal berangkat umrah, tentang keputusannya membatalkan kenaikan PBB P2, tentang kebijakan 5 hari sekolah, hingga tentang isu yang mengatakan bahwa dirinya mengganti slogan Pati Bumi Minatani menjadi Pati Mutiara. Dia menjawab semua berondongan pertanyaan itu satu persatu. Pertanyaannya bagus. Saya luruskan, maksud saya ngomong seperti itu supaya ini tidak ditunggangi. Kalau murni aspirasi terkait kebijakan PBB P2, ya oke, tapi jangan sampai ditunggangi. Aku mau ngonotok, saya cuma begitu. Clear ya? Papar Sudewo yang disambut riuh tepuk tangan massa. Sudewo juga membantah isu yang mengatakan bahwa dirinya akan berangkat umrah pada tanggal 13 untuk menghindari aksi demo. Saya tanggal 17 jadi inspektur upacara, tidak mungkin saya tinggal umrah. Jadi isu itu tidak benar sama sekali, tutur dia.
Dia juga menjelaskan bahwa keputusannya membatalkan kenaikan PBB P2 berlangsung seterusnya. Lalu kebijakan sekolah 5 hari juga dibatalkan dan dikembalikan ke 6 hari sekolah mulai Senin, 11 Agustus 2025, mendatang. Mengenai Pati Mutiara, itu cuma tema hari jadi ke-702 Kabupaten Pati, bukan dimaksudkan untuk mengganti slogan resmi Kabupaten Pati. Slogan Pati tetap Pati Bumi Minatani, jelas dia. Sesekali, terdengar teriakan dari massa, tanggal 13 harus datang, Pak. Buktikan kalau memang laki-laki. Dialog langsung dengan warga terhenti ketika salah satu koordinator aliansi, Supriyono alias Botok, datang ke lokasi dan bertemu langsung dengan Sudewo pada pukul 18.45. Mereka bersalaman, kemudian Sudewo merengkuh tubuh Botok, memeluknya sejenak. Setelah itu Botok berteriak, Pak Sudewo, selamat bertemu tanggal 13 Agustus nanti. Kemudian, situasi berubah mencekam. Teriakan massa bersahut-sahutan tak terkendali. Lengserkan Sudewo. Turunkan Sudewo. Lengser. Tidak usah diperhatikan, teriakan-teriakan itu terus menggema bertubi-tubi. Sudewo hanya diam mematung sambil tersenyum. Kemudian, dengan pengawalan aparat Satpol PP dan kepolisian, dia membalikkan badan dan melangkah kembali ke arah pendopo Kabupaten Pati. Pertanyaan apa? Iki tak lurus ke. Aku maksudku ngomong koyo ngono kuwi. Iki supaya ora ditunggangi nek nuntut murni penurunan PBB. Oke, tapi ojo nganti ditunggangi. Aku mau ngono tok. Clear ya? Pinter sasi, pinter bulan. Apa satu masa jabatan? Satu masa jabatan. Nah, ini kan dijawab. Jangan nganggur akeh, nganggur. Biarane ya aku yang menang. Iki demi apa? Demi Kabupaten Pati. Nek kabeh kuwi adalah fitnah. Pak, sekolah gimana nih, Pak? 5 hari atau 6 hari apa 6 hari? Kembali lagi, Pak. Tak ceritani. Ya, Pak. Segamblang, Pak. Segamblang. Cepat, Pak. Aku ora ngapusi sama sekali. Ya. Ngono ya. Aku pun duwe ide menjadi 5 hari ini itu baru ide. Ya baru ide. Aku ngundang ke PCNU Kabupaten Pati, lengkap pengurus PCNU Kabupaten Pati ning gone ruang kerja saya. Muslimat NU juga di ruang ono informasi, ono isu tanggal 13 akhir umroh itu tidak benar sama sekali. Mana mungkin seorang bupati yang akan menjadi inspektur upacara tanggal 17 Agustus terus meninggalkan tempat. Ya, tanggal 13 harus jadi. Saya tak ketemu lagi. Yang dimaksud Pati Mutiara itu hanya tema hari jadi Kabupaten Pati yang ke-700. Ayo Mas Joko. Terima kasih. Ini cair. Aku berusaha ketemu dia. Wis berusaha ngerangkul dia, ngomong apik-apik, ya kan? Tuntutannya pajak naik, pajak yang naik diturunkan, malah orang situ orang tak turunkan, tak batalke, tak terus apa meneh sing dijaluk? Kan sekolah sing 5 hari, kemudian juga sudah tak turuti, tak akomodir menjadi 6 hari. Mulai kapan, Pak? Mulai hari Senin besok. Nah kalau dia masih seperti itu, ya saya
Dukung ya, pasti ya. Iya. Sudah? Hari ini kita, khususnya saya, kedatangan Bapak Bupati Pati, Bapak Sudewo. Saya bertemu cuma sebentar ya Mas. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati Sudewo, selamat bertemu di tanggal 13 Agustus untuk menemui kami yang sudah diundang Pak Sadewo. 13 Agustus kita sudah sepakat untuk lengserkan Bupati Sudewo. Masyarakat Pati bersatu. Bapak Bupati Sudewo mengundurkan diri secara jabatan, mengundurkan diri secara kesatria atau dilaksanakan rakyat Kabupaten Pati. Tidak dia sampaikan cuma itu. Bupati cuma menyampaikan Mas Boto adalah pendukung saya. Memang benar. Saya pendukung Bapak Sudewo. Sempat salaman Mas? Sempat. Jadi ini tidak ada gerakan politik, tidak ada kepentingan kelompok. Saya sendiri pendukung Bapak Sadewo. Bahkan di desa saya nomor 2 terbanyak se-Kecamatan Mangurjo setelah Sukabubuk. Saya bukan benci Pak Sudewo, tapi saya benci kebijaksanaan arogan, penipu. Pecundang. Oke. Lengserkan Sadewo. 13 Agustus kita turun ke jalan. Siap. Untuk semua warga Pati, jangan mudah diadu domba ya. Kita tetap bersatu, warga Pati bersatu berjuang untuk Pati yang lebih baik. Ya, makanya tadi Bapak Sudewo datang ke sini jangan terpengaruh, jangan mudah diadu domba. Pokoknya tanggal 13 Agustus kita buktikan Bapak Sudewo itu lanang opo wedok. Saya bisa teman-teman masyarakat Kabupaten Pati yang hadir di aksi demo tanggal 13 Agustus mohon tertib, jangan anarkis, jaga ketertiban ya Om. Kalau ada pendemo yang rusuh tangkap, serahkan kepada petugas keamanan. Betul. Kita kawal aksi, kita kawal aspirasi ini dengan tertib, damai dan santun. Setuju? Setuju. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.